panas banget bangkunya. Halo guys, welcome back, kembali lagi bersama gua di channel apa aja ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di channel kali ini. Gua mau memberitahu tentang yang namanya jadi kurir ya. Oke, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian dilancarkan rezekinya dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wah, nih gua ada apa ini, jerawat ya? Atau apa nih? Kayaknya gua harus tutupin dulu ya. Gua harus tutupin dulu bentar. Oke guys, hari ini gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya guys ya. Di sini gue mau ngasih tahu buat teman-teman. Ini banyak teman-teman yang ngomong katanya kalau di Shopee itu pelayanannya nggak bagus, terus juga kurirnya pada males. Jadi ini banyak banget yang komen-komen, dan di sini gue mau ngasih tahu buat teman-teman ya. Jasa kirim paling buruk. Waduh, ini banyak banget yang komen-komen begini nih. Nih, gue screenshot dadakan ya. Jasa kirim paling buruk. Ini dari Kemangi Wangi 88. Jadi katanya pengirimannya paling buruk. Gue gak ngerti dari segi apa dan seperti apa dia bisa ngomong jasa kirim paling buruk. Setahu gue itu bukan dari kurirnya juga, dan kurirnya itu kalian misalnya kalau kalian pengen tahu ya, jadi kalian itu jangan pandang sebelah mata kurir gitu ya teman-teman, jangan pandang sebelah mata kurir. Jadi kurir itu nggak gampang yang kalian pikirin, yang nggak semudah atau seenak yang kalian pikirin gitu ya. Masih banyak yang harus kalian lihat dari sisi kurir itu. Dia itu sudah capek ngambil di gudangnya, dia udah banyak ya kan, udah bawa banyak, terus juga udah bawanya itu juga bukannya buat kalian doang, satu orang doang, bukan, tapi banyak, ada ratusan orang yang harus dia kirim gitu. Jadi satu-satu teman-teman itu harus sabar dan mohon saling kayak kerjasamanya dan juga saling ngertiin gitu ya. Jangan ngasal jangan ngasal kayak wah lama banget nih bang, udah tungguin, wah jelek banget nih pengirimannya nih, ya malas banget nih gini-gini gitu. Jadi teman-teman itu yang selama gue jadi kurir itu, jadi dia itu sebelum ngirim itu dia selalu ngasih informasi kalau misalnya paketnya itu mau dikirim, dan teman-teman jangan jawabnya ya atau oke atau baik gitu ya. Jadi jawabnya tuh boleh lah kayak diantar jam berapa mas, terus misalnya kalau minta Sherlock ya dikirim aja Sherlocknya, jangan banyak basa-basi gitu ya, dikirim Sherlocknya. Terus kalau kakak pengen transfer kan bisa transfer sama COD gitu ya kan, misalnya kakak nih sistemnya COD cek dulu atau COD gitu ya. Nah itu kalian tinggal WA aja, tinggal WA balik gitu ya kan, kak saya lagi nggak di rumah nih, uangnya saya simpen. Nah itu lebih enak banget, uangnya saya taruh di sini di foto, nanti ntar kurirnya biar ngambil sendiri. Kalau misalnya mau dikembaliin tinggal WA aja, nanti ntar ditaruh lagi aja kembaliannya, itu lebih gampang. Kalau misalnya pengen diambil, ambil aja kembaliannya, itu buat rezeki, jadi buat keberkahan kakak juga. Terus kalau misalnya pengen transfer, kakak itu harus ditransfer hari itu juga, karena kurir itu jadi dia juga nungguin, dia juga nggak perlu nunggu lama, dan kurirnya itu butuh setoran juga ke gudangnya gitu. Jadi jangan lama-lama untuk transfer. Kayak begitulah. Jadi mohon kerjasamanya aja untuk saling membantu biar saling mempermudah gitu ya. Bang, itu abang bisa tahu titik rumahnya apa HP yang abang taruh di motor ada aplikasi Espek?
yang nunjukin lokasi rumah seperti pakai maps kayak Ojek atau Maxim gitu. Nah, ini udah gue bilangin sama banget, persis mirip sama kayak kalian ngojol, kalian Shopee Food ataupun kayak Gojek ataupun semuanya itu sama. Jadi ada titiknya yang gak pas, ada titiknya yang pas. Nah, buat temen-temen kalau misalnya belum tahu titiknya, itu kalian boleh wajib yang tadi gue bilangin, kalian WA dulu orangnya, info dulu kalau misalnya kalian pengen anter, terus minta share lognya, rumahnya di mana atau titiknya kan. Jadi kan yang pas kan titiknya di situ. Ya udah kalian samperin gitu. Misalnya kalau udah sesuai titik, tinggal WA atau telepon lagi. Jadi untuk semuanya ini sebagian kita itu udah hafal. Jadi udah tahu rumahnya ini, kosannya ini, terus di sini udah hafal. Tinggal customernya aja yang diajak kerjasamanya gitu ya. Terus maksudnya diskon itu apa bang yang abang sebutin 59,75? Nah, ini gue bercanda ya guys ya. Ini saya bercanda. Jadi kemarin itu ada ada misalnya nih gini nih, ada COD-nya itu 60.000 titik 075. Nah, nggak mungkin dong kalau gue bilang, Mas berapa? 60.500. Ya kan nggak mungkin dong. Atau 60.000, 61.000, nggak mungkin kan. Nah, kalau misalnya cash itu tinggal kasihnya 60.000 aja, nggak usah 75-nya. 75 perak kan udah nggak berlaku gitu ya, udah nggak ada. Kalau mau segitu. Tapi misalnya kalau transfer ya harus sesuai nominalnya, kayak 60.075, 60.075. Jadi sesuai nominal yang kalian beli itu kalau misalnya kalian sesuai harganya segitu gitu ya. Nah nih ada lagi, kalau pindah hub buat kurir mitra itu gimana ya bang? Mungkin dia mau pindah gudang kali ya, mau pindah gudang dari gudang A ke B. Nah, buat teman-teman yang pengen mau pindah gudang A ke B itu bisa langsung aja ngomong kali ya ngomong sama ininya kali ya, apa namanya tuh, ngomong sama kaptennya ya, kapten gudang ya. Jadi bang, pak saya mau pindah ke gudang sini gitu. Mungkin ya, kemungkinan gitu ya. Coba aja ngomong ya. Oke, bang lebih enak dedicated atau mitra? Nah ini tergantung kebutuhan masing-masing ya. Misalnya kalau kata orang-orang dedicated itu dia mempunyai kayak kayak gaji sendiri gitu ya, kayak gaji sendiri dan juga dia tapi punya target. Dedicated atau mitra, kalau misalnya tergantung teman-teman. Misalnya kalau kebutuhannya dia banyak gitu ya, terus kalian juga nggak punya sampingan, kayak misalnya di rumah itu kalian kayak, wah gue di rumah juga nganggur ya, gue juga di rumah nggak ada sampingan nih, gue juga di rumah nggak ngapa-ngapain, mendingan dedicated sih kata gue ya. Jadi dia tuh ada misinya, kayak ada target, misalnya hari ini atau besok bawa 200, dia harus 200, kalau enggak ya nggak apa-apa. Jadi jangan mikirin ego sendiri, kalian dia ada jadi tuh kalian dedicated itu harus mikirin yang teman-teman yang lainnya gitu loh, yang mitranya. Misalnya kalian bawa target 200 tapi barangnya itu sedikit, kan nggak mungkin dong. Jadi kalian bawa 150 atau 100 berapa gitu ya, terus sisanya itu kasih ke mitranya gitu. Soalnya kan mitranya itu gajinya per paket dan nggak ada bulanan. Jadi saling bantu aja gitu ya. Ya dan misalnya kalau ntar gue juga mungkin gue jelasin kali ya, atau gue kasih tahu, tapi gue nih yang gue tahu aja, yang gue nggak tahu ya mungkin teman-teman mohon maaf ya, tapi mungkin abis ini aja ya. Soalnya kalau sekarang gue sesinya tanya jawab nih. Auto uninstall, ini auto uninstall. Jadi ini dia mau mau ngapus aplikasi. Duh, ini ngapain sih? Dia mau ngapus aplikasi Shopee gara-gara Kurir Express sebulan baru masuk laporan barang sudah sampai di transit terakhir. Sudah kayak koran, laporan di ujung-ujungnya barangnya gagal dikirim ke penjual. Nah, ini kemungkinan juga, ini gue nggak tahu ya kenapa bisa begitu. Tapi kalau dari gue sendiri yang gue udah ngerasain jadi kurir, ini
ada dua atau tiga gitu ya. Jadi pertama, kurir itu ngirim barang nggak sesuai dengan rumahnya dan alamatnya, pokoknya nomor teleponnya nggak bisa dihubungi sama sekali, orang-orang sekitar juga nggak tahu. Yang kedua kan kurir itu ngirim 2 sampai 3 kali lah ya untuk bisa dikembalikan barangnya ke gudang atau ke tokonya ya. Nah, yang kedua itu customernya nggak bisa dihubungin dan susah banget, kayak di telepon berdering tapi nggak diangkat-angkat, jadi lebih baik dikembaliin. Yang ketiga, customer banyak alasan, jadi kayak bang ntar saya transfer, saya ini bla 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 bla, tapi nggak ditransfer, nggak dilakuin, dan akhirnya ujung-ujungnya dikembaliin. Terus dia pesan lagi, besoknya pesan lagi, dan akhirnya mau nggak mau kan kita kesel dong, gondok ya, mau nggak mau dilakuin lagi dengan sama yang seperti itu ya, mau nggak mau kita balikin lagi gitu. Itu ada sisa 3-nya, makanya buat teman-teman tolong kerjasamanya. Bang, saya udah daftar di Mitra Kurir, Shopee Express, sudah interview online dan juga sudah onboarding via Zoom. Nah, untuk mulai kerjanya itu kapan ya bang? Kalau udah jalan begitu, ngisi data dulu, ngisi data via online, ngisi data. Nanti ntar ada kayak lewat email, ntar selamat Anda diterima di vendor ini gitu ya kan, kalian terus silakan datang ke hub terdekat jam 9 pagi. Nah, terus akhirnya saya ke sana, ketemu sama kaptennya, ketemu kapten gudang, terus ngobrol-ngobrol, terus dia tawon guys. Terus di situ dia ngasih tahu tentang kayak ya mungkin ya sama kayak teman-teman inilah yang di Zoom ya, dikasih tahu tentang cara kerjanya bla 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 semuanya, terus dikasih aplikasinya, terus udah gitu dia nawarin mau besok atau sekarang. Kalau mau sekarang boleh, mau besok juga boleh. Akhirnya saya bilang besok aja karena belum siap kan hari itu kan. Akhirnya saya coba untuk besok, dan besok datang ke situ jam 9 pagi juga, ketemu sama senior yang lainnya untuk kayak perkenalan juga, terus sama kayak kalian ntar dipilih di lokasi sini gitu loh. Coba aja kalian boleh tanya-tanya sama kaptennya ya, tanya sama kaptennya gimana bang, pak saya ke depannya nih gitu ya, bang dapat THR nggak? Oh gue nggak tahu deh. Bang, apa kurir tahu barang apa yang kita pesan dari customer? Nggak ada yang tahu, cuman nebak-nebak aja. Dan kalau ada namanya kan biasanya ada namanya kan, kayak di bawahnya itu baju, nah itu mungkin baju, terus kalau sepatu gitu, nggak ada yang tahu, jadi kita nggak bisa buka-buka. Dan ada juga yang HB ya, HB. Kalau mau bawa paket sebanyak itu tergantung dari kita atau bagaimana? Oh, kalau misalnya bawa paket itu tergantung dari kita dan tergantung dari tim-timnya dan tergantung dari banyaknya paket gitu ya. Misalnya kalau sekarang lagi banyak paket, ya udah bawa aja. Ini masih banyak ya guys sih, masih banyak banget yang belum dijawab, masih banyak banget. Tapi kayaknya ini takutnya teman-teman ini kelamaan waktunya ya. Bang semangat bang, link AP-nya apa dong? Wah, link aplikasinya nggak bisa. Kayak pokoknya masih banyak. Oke, segitu dulu aja. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mohon maaf misalnya kalau ada kekurangan, ya namanya juga manusia. Kalau ada kelebihan ya itu yang di atas ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk komennya, subscribe-nya. Nanti ntar misalnya kalau ada masukan, komen aja di bawah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.